Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 14 Januari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Ini yang bagian kedua, video kedua bahas 8 saham. Kemudian yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham yaitu Antam, NDKA, ADRO, BBB, BBRI, Telkom, Inco, dan Friend ya. Itu yang bagian pertama. Untuk bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham juga ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah WSKT. Jadi kalau kita perhatikan di sini WSKT ya, setelah proses right issue-nya ya, dia mulai diangkat naik ya. Jadi harga right-nya itu di harga 620 ya untuk WSKT ya. Jadi sebentar saya cekkan lagi, saya nggak ingat ya. Apakah sudah selesai trading untuk right issue-nya. Jadi untuk trading right-nya untuk WSKT itu di tanggalnya mulai tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ya. Jadi sudah lewat ya. Jadi setelah trading air-nya selesai, jadi dia mulai naik ke atas ya. Nah, pertanyaannya sekarang apakah kita harus beli atau bagaimana kalau yang mau trading ya. Jadi saya bahas dulu yang sudah punya. Yang sudah punya, baik Anda mau nembus R-nya atau nggak tebus ya. Kalau misalnya Anda sudah tebus, pastikan aja kalau dia turun di bawahnya ini ya, lebih baik jual dulu. Ini kan dia low-nya di 615 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 615, saran saya lebih baik jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia sudah gagal lagi turun di bawahnya 615, ini turunnya masih bisa turun lebih dalam lagi ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Tapi maaf aja ya, saya nggak mendoakan turun nggak ya. Tadi kalau dia turun breakdown lagi di bawahnya 615, ada kemungkinan dia bisa testing areanya sekitar area ini ya, di bawahnya lagi sekitar area 475an ya. Jadi turunnya sih bisa lumayan dalam ya, 520 dan 475 ya, seperti itu ya. Kalau dia breakdown lagi di bawah 615 ya, jadi support berikutnya sekitar 520, turun lagi yang 475 ya. Jadi ini masih risiko downtrend ya, downtrendnya masih strong. Kalaupun Anda mau buy, saran saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 700 atau 715 lah ya, paling amannya ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 700 lebih baik. Sebenarnya ya untuk WSKT ini sebenarnya kalau dia masih di bawahnya 750 itu risikonya masih besar ya, seperti itu ya. Walaupun ini candlenya sudah rebound tinggi ya, tapi bisa saja ini kenaikannya hanya karena mungkin proses right issue-nya sudah selesai, dia naik ya. Apakah naik lagi kita nggak akan pernah tahu. Jadi kalau mau buy, saran saya tunggu paling cepat ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 700, buy atau buyback ya. Jadi yang sebelumnya sudah cut loss, naik ke atas 715 tambah lagi, breakout ke atas 750 tambah lagi atau average up ya. Itu bagi yang mau trading buy di WSKT. Tapi hati-hati pasang stop lossnya di 615. Kalau dia turun di bawahnya 615, lebih baik jual dulu semuanya ya, seperti itu ya untuk WSKT. Berikutnya TBIG. Nah, TBIG ini sudah saya bahas di analisa saham harian beberapa waktu yang lalu ya. Saya sebutkan area buy on weakness-nya ya. Jadi kalau mau buy on weakness di TBIG, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2900 barusan kita buy ya. Jadi hari ini dia sempat naik ke atas 2900, hanya di 2940 ya. Jadi mau buy sekarang boleh, silakan. Pasang stop loss-nya di 2850 dan 2790 ya. Kalau mau buy sekarang, kalau dia naik lagi ke setiap kelipatan Rp50, Anda tambah lagi boleh ya. Naik ke atas 2950, tambah lagi, naik ke atas 3000, tambah lagi ya, seperti itu ya. Target berikutnya di 3100, 3160 dan 3250 ya. Memang high-nya di sini 3240, tapi target saya di 3250 ya garisnya ya. Kurang lebih sama lah ya. Ini Fibonacci extension 127,2% di 3235,84 ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil naik rebound. Mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja ya. Nanti setiap naik ke atas 50 Anda tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk TBIG. Berikutnya untuk Bukalapak ya. Buka ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa saya bahas lagi? Ya hanya sekedar mengingatkan aja. Memang untuk risiko sekarang itu masih besar ya. Jadi untuk Bukalapak ya. Jadi saran saya sih kalau yang sudah punya lebih baik ya. Kalau misalnya dia turun lagi di bawah 400, ini kan low-nya di 408 ya sebelumnya. Kemudian dia naik, hari ini dia testing 408 ya. Jadi saya bahas kenapa hanya mengingatkan aja. Jadi yang belum pasang stop loss ya untuk buka, kalau dia turun di bawah 408, saran saya lebih baik jual dulu ya, karena risikonya masih terlalu tinggi ya.
kalau mau buy atau buyback di Bukalapak, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 525 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 525, kalau mau spekulasi buy on weakness, tangkap pisau jatuh ya terus terang aja, karena dia sudah jatuhnya dalam dari 850 ya. Tunggu aja naik ke atas 525 kalau mau buy atau buyback ya, kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Kalau sekarang terus terang aja masih resiko ya. Ini masih resiko testing 408. Kalau dia turun lagi ya bisa lagi lower low lagi, kita nggak tahu kemana ya, seperti itu ya. Sebenarnya untuk Bukalapak ini sudah saya ingatkan dari tahun lalu ya. Saya sudah sebutkan di analisa saham harian dan juga di analisa saham mingguan ya. Untuk saham yang barusan IPO, apalagi di bawah 6 bulan ya, kalau dia gagal bertahan di atas harga IPO-nya, kan dia gagal bertahan di atas 850 ya. Jadi kalau dia di bawahnya 850, itu resikonya besar ya. Jadi kalau Anda mau invest atau trading, itu resikonya terus terang aja besar ya. Kalau dia gagal bertahan di atas harga IPO-nya, seperti itu ya. Jadi kita patut mempertanyakan kenapa kok gagal ya. Mungkin aja IPO-nya kemahalan, terus kemudian mungkin aja investornya kecewa, seperti itu ya. Dan untuk Bukalapak ini memang dia itu prospeknya kedepannya ada, tapi sepertinya setelah IPO kok rencana kedepannya itu investornya kayak terus terang aja seperti pesimis ya, seperti itu ya. Untuk Bukalapak ya. Jadi kita jangan terlalu pikiran kita, mindsetnya itu jangan terlalu berpikir seperti ini ya, karena ada yang orang yang salah satu yang di grup saya yang masih hold ya untuk Bukalapak ya, dia masih hold karena dia percaya, katanya sih ada yang beli saham IPO-nya Bukalapak, katanya dia hold 6 bulan ya, seperti itu ya. Jadi di lock 6 bulan dia barusan bisa jual lah. Anggapannya dia kalau dia belinya di 850 di harga IPO-nya ya paling nggak kalau dia jual kan dia nggak mungkin jual rugi ya, apalagi dia belinya dalam jumlah banyak ya, seperti itu ya. Jadi anggapan dia nanti juga diangkat naik kembali ya, seperti itu. Kita jangan berpikiran seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang sebelumnya borong di harga 850 ya, kita jangan mindsetnya oh dia pasti nggak mau jual rugi ya, belum tentu ya. Kita harus mempertanyakan dia itu mindsetnya berapa panjangnya gitu ya, mau jangka 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun. Anda mau tunggu sampai 5 tahun ya kan, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita sih jangan terlalu mindsetnya jangan terlalu seperti itu ya. Jadi percaya ada yang sudah buy banyak di 850 kan, holdnya kan 6 bulan katanya ya. Dia kan kalau mau jualan kan pasti dinaikkan harganya, belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu optimis seperti itu, tapi yang penting itu realistis saja ya. Jadi kalau sekarang masih resiko, kalau sudah cut loss tunggu aja, minimal kalau mau spekulasi buyback ya naik ke atas 525 buy ya. Tapi terus terang aja itu masih resiko besar ya, karena masih di bawahnya 850. Jadi bertahap aja, kurang lebih cukup untuk Bukalapak. Berikutnya untuk CPRO. Jadi CPRO sebelumnya dia saham tidur ya, tiba-tiba aja di minggu kedua November dia diangkat naik tinggi ya. Saya nggak tahu karena berita apa, silakan Anda baca sendiri ya. Kemudian dia koreksi naik, kemudian cenderung sideways, koreksi lagi. Di sini garis-garisnya sudah saya berikan 90 ya. Kalau turun di bawah 90 lebih baik jual dulu. Dan kalau mau buyback ya, kalau dia berhasil naik ke atas 90 berarti boleh buyback ya. Ternyata sesi satu break setelah dia naik ke atas 90, sesi satu break setelah itu dia turun di bawah 90. Jadi kalau posisi sekarang bagi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 80 ya, seperti itu ya. Nah kalau misalnya mau buyback ya kan, memang kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 90, kalau mau spekulasi sih boleh-boleh saja mau buy ya, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Target price-nya di 101 dan 110. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk target price dan juga average up ya, seperti itu ya. Tapi terus terang aja ini resikonya tinggi ya, karena dia arahnya masih cenderung setelah naik tinggi kemudian konsolidasi dia cenderung ke bawah ya. Jadi kita kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 90. Kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 80. Kalau dia turun di bawahnya 80, ada kemungkinan dia bisa balik lagi ke 50. Tapi saya nggak mendoakan turun ke 50, nggak ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas 90 ya, supaya yang nyangkut atau yang sudah beli bisa take profit ya, paling nggak di 134 lah ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja lancar reboundnya untuk CPRO. Jadi apa yang saya bahas di analisa saham harian belum tentu rekomendasinya buy ya, seperti itu ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buyback atau buy ya, bagi yang mau trading buy. Resikonya terus terang aja lumayan tinggi ya, karena sebelumnya saham ini tidur lama banget ya di 50 ya.
Jadi hati-hati aja. Oke, cukup. Berikutnya AGRS. Jadi rupanya hari ini banyak saham yang lagi downtrend tiba-tiba rebound naik tinggi ya. Jadi ini juga AGRS 179 saya sudah gambarkan di sini ya. Jadi high-nya hari ini kan di 179. Kalau mau buy, sebenarnya kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Karena kalau kita lihat di sini dia turunnya downtrendnya masih cukup kuat ya. Seperti itu ya. Jadi lebih baik kalau mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik, minimal naik ke atasnya ini ya. Kita lihat pakai acuan yang di sini ya. Jadi saya gambarkan garisnya lagi di sini di area 200 ya. Jadi tunggu aja naik ke atas 200 barusan kita buy. Kalau selama dia di bawah 200 itu terus terang aja masih resiko walaupun hari ini rebound kencang ya. Jadi kita tunggu aja naik ke atas 200 kita buy. Naik lagi ke atas 220 tambah lagi atau average up naik ke atas 234 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja karena ini arahnya terus terang aja untuk AGRS masih cenderung strong downtrend ya. Ini arahnya masih ke bawah ya. Jadi jangan terlalu banyak belinya, ini terus terang aja resikonya tinggi. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 200 kalau mau buy ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya ya di 160. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 160, saran saya sih jual dulu semuanya bagi yang sudah punya ya. Kalau di bawah 160 lebih baik jual dulu semuanya. Kurang lebih seperti itu untuk AGRS. Berikutnya untuk Pegas. Pegas ini juga sama, sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ini masih downtrend ya. Loh, hari ini dia rebound Pak Sunar. Sebenarnya masih resiko ya walaupun hari ini hijau rebound ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 1310 dan 1280 ya. Ini garis saya ya. Jadi kalau turun lagi di bawah 1280 yang belum cut loss sebelumnya atau belum jual dulu, yang belum jual sebelumnya ya, lebih baik jual dulu kalau dia turun di bawahnya 1280. Kalau mau buyback, memang di sini area buy and rest sudah saya sebutkan di area di sini ya. Di 1345. Jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 1345 kita buy. Tapi belinya jangan terlalu banyak karena ini arahnya masih downtrend ya. Ini spekulasi buy on weakness ya 1345 dan 1430. Jadi belinya bertahap aja naik ke atas 1345 mau spekulasi buy on weakness boleh. Tapi jangan terlalu banyak naik ke atas 1405 tambah lagi naik ke atas 1430 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil bertahan di atas 1430 ada kemungkinan dia akan berusaha naik lagi ke atas 1545 dengan targetnya 1600 dan 1640 ya. Seperti itu ya. Terus terang aja untuk gas ini memang harganya sih masih ditekan oleh pemerintah ya. Seperti itu ya. Tapi perlu kita pahami ya bahwa Pegas ini sebenarnya dia bisnisnya lebih ke distribusi gas ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih untuk Pegas ini masih ada harapan ya. Tapi kita sih fokusnya di pergerakan harganya ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1280 yang belum cut loss sebelumnya ya jual dulu. Yang sudah cut loss ya kalau mau buyback naik aja kalau sudah berhasil naik ke atas 1345 buy, naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1430 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja itu untuk perusahaan gas negara. Oke, berikutnya untuk TINS. Hari ini rebound ya seperti itu ya. Jadi masih sentimen baterai ya seperti itu ya. Jadi reboundnya lumayan tinggi Mas Benar. Apakah buy? Kalau kita perhatikan ini downtrendnya masih strong ya. Masih cukup kuat ya arahnya ke bawah ya. Walaupun hari ini rebound kencang. Kalau mau buy ya. Ini saya coba tarik. Ini kan sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini ya. Fibonacci retracement 61,8% itu di 1375 ya. Di sini 1375 kalau kita perhatikan ya. Ini kan high-nya hari ini kan di 1365 ya. Kalau mau buy menurut saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Di sini 1400 ya. Itu kalau yang mau spekulasi buy and weakness. Atau ikutin yang saya berikan sebelumnya, belinya di 1450 ke atas ini garisnya ya, kotaknya. Jadi paling dekat ya, kalau mau spekulasi buy ya tunggu naik ke atas 1400 buy, naik ke atas 1450 tambah lagi, naik ke atas 1495 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 1600 dan sekitar area 1700 ya, itu untuk TINS. Ya ini arahnya masih downtrend, jadi jangan terlalu agresif, santai aja, belinya bertahap aja ya. Jadi naik ke atas 1400 buy, naik ke atas 1450 tambah lagi, naik ke atas 1495 tambah lagi ya. Karena arahnya masih strong downtrend. Kurang lebih cukup ya untuk emiten TINS ya. Berikutnya untuk Akra. Jadi gimana nih kabarnya setelah stock split ya? Kemarin pada ada yang panik
oh Pak Suntar, setelah stock split kok dia turun ya, harapannya mungkin naik seperti BBCA gitu ya, ketika dia stock split dia naik tinggi. Kan sudah saya bahas sebelumnya, memang Akra ini dia masih sideways ya, testing area supportnya. Jadi setelah stock split di supportnya di 790 ya, selama di atas 790 dia masih ada harapan ke ini ya, resisten terdekatnya dia di 890-an kurang lebih ya di sini ya, setelah stock split ya. Jadi mau buy sekarang sebenarnya untuk Akra boleh ya, pasang stop lossnya di 790. Jadi selama bertahan di atas 790 dia masih ada akan berusaha untuk breakout lagi ke atas di sini ya 890 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas 890, boleh tambah lagi atau buy up atau average up dengan target berikutnya sekitar 940-an atau 950. Ini saya gambarkan targetnya ya 950. Kemudian di sini ini untuk high-nya kurang lebih 890 lah ya. Seperti itu. Kemudian di sini supportnya tetap sama ya 790 ya. Gitu ya. Jadi untuk Akra mau spekulasi buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 790. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 890 dengan targetnya di 950 dan 1000 ya. Jadi terus terang aja untuk Akra ini sebenarnya setelah stock split peluangnya masih cukup bagus ya, industrinya ya, ke depannya ya. Jadi masih cenderung sideways di jalur uptrendnya, selama bertahan di atas 790 masih cukup bagus harapannya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting santai aja sambil pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Mungkin ada pertanyaan, oh Pak Sunar, antara 790 dan 890 kalau mau di tengah-tengahnya sebagai acuan, saya kasih di sini untuk tengah-tengahnya ya, sekitar area 840 kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 840 ya, breakout dari high-nya hari ini, kalau mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya, naik ke atas 840 kita tambah lagi, target price-nya tetap sama 890. Itu kurang lebih untuk Akra ya. Jadi mudah-mudahan lancar, kurang lebih cukup ya. Ini bagian kedua untuk analisa saham hari ini tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 14 Januari 2022. Jadi sekian semuanya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya. Kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, bantu like dan juga bantu kasih komentar ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Sekian.